Hai, kita berjumpa lagi untuk belajar matematika. Pada video ini kita akan belajar materi tentang relasi dan fungsi. Yuk kita simak penjelasannya. Pada video ini kita akan belajar tentang relasi dan fungsi. Yang pertama kita belajar relasi dulu. Apa sih relasi itu? Coba lihat pada contoh ini. Nanti kalian bisa mengartikan apa itu relasi. Pak Budi mempunyai 4 orang anak, yaitu Rizka, Dimas, Chandra, Reni. Dari anak-anak tersebut masing-masing memiliki kegemaran berolahraga, di mana Rizka itu gemar berolahraga basket, Dimas gemar berolahraga voli, dan Chandra gemar berolahraga basket, Reni gemar berolahraga senam. Nah, dari sini ini kan masih dalam bentuk kalimat, nanti kalian bingung. Jadi kita perlu kelompokkan atau kita buat himpunan di mana nanti ini ada 2 kelompok, yaitu kelompok anak dan kelompok olahraga. Jadi bisa kita buat 2 himpunan, himpunan A dan himpunan B. Paham ya? Dari sini kalimat ini kan masih bingung, jadi kalian harus kelompokkan dulu kelompok nama anak dan kelompok olahraga. Di mana himpunan A itu adalah kelompok anak, anaknya tadi ada Rizka, Dimas, Chandra, dan Reni. Sedangkan kelompok B atau himpunan B adalah olahraga. Olahraganya apa saja tadi? Ada basket, voli, dan senam. Nah, dari himpunan-himpunan ini ternyata bisa dihubungkan atau memiliki hubungan. Hubungannya apa? Hubungannya adalah karena di sini Rizka gemar berolahraga, Dimas gemar berolahraga. Jadi hubungannya adalah gemar olahraga. Bisa dipahami? 2 himpunan ini dapat dihubungkan atau dapat dipasangkan karena gemar berolahraga. Jadi hubungannya adalah gemar berolahraga. Dari ilustrasi ini dapat kita gambarkan menggunakan diagram. Nah, ini diagram panah nanti ya namanya, di mana yang pertama, bundaran yang pertama berisi nama anak. Yang pertama Rizka, Dimas, Chandra, dan Reni. Kemudian yang B, tujuannya tadi apa? Basket, voli, dan senam. Nah, sudah ada A, sudah ada B, terus diapakan? Dipasangkan atau dihubungkan, di mana hubungannya ini tadi adalah gemar berolahraga. Yuk kita hubungkan. Tadi Rizka itu gemar apa? Gemar basket. Kita hubungkan. Jret. Kemudian Dimas gemar voli. Jret. Chandra gemar basket. Jret. Reni gemar senam. Jadi inilah yang dinamakan relasi, di mana setiap himpunan A dipasangkan dengan himpunan B. Paham ya? Setiap himpunan A dipasangkan dengan himpunan B. Anggota-anggota himpunan A dipasangkan dengan anggota himpunan B. Itulah yang dinamakan relasi. Dari penjelasan tadi, maka diperoleh kesimpulan bahwa relasi adalah aturan yang memasangkan anggota-anggota himpunan A dengan anggota-anggota himpunan B. Kemudian, untuk menyatakan relasi bisa menggunakan 3 cara. Yang pertama, diagram panah, seperti yang contoh pertama tadi. Kemudian yang kedua dengan diagram kartesius, dan yang ketiga dengan himpunan pasangan berurutan. Bagaimana sih cara untuk menyatakan relasi? Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh ya.
Sekarang contohnya di sini diketahui himpunan P 2, 3, 4, himpunan Q 1, 4, 5, 6. Relasi antara himpunan P dan Q adalah 2 kurangnya dari. Kalian diminta untuk menyatakan relasi ini dalam bentuk diagram panah, diagram kartesius, dan himpunan pasangan berurutan. Gimana caranya? Ada P, ada Q. Relasinya 2 kurangnya dari. Yang pertama diagram panah. Kita buat lingkaran ini, lingkaran oval memanjang. Diagram P dan diagram Q. Ini ya. Dimana P-nya itu isinya 2, 3, 4 dan Q-nya isinya 1, 4, 5, 6. Relasinya adalah 2 kurangnya dari. Nah, kira-kira pasangannya bagaimana? Ini ya, ini jangan lupa diberi titik-titik. Nah, 2 kurangnya dari. Yuk, setiap tadi kan relasi memasangkan himpunan A ke himpunan B. Berarti di sini memasangkan himpunan P ke himpunan Q. Dari 2 kurangnya dari siapa? Ya jelas 2 itu kurangnya dari 4. Kok bisa? 4 kurangi 2 berapa? 2. Sekarang yang kedua 3. 3 itu kurangnya dari siapa? Berarti kurangnya dari 5. Kok bisa? 5 kurangi 2 3. Paham ya? Bacanya dari kiri ke kanan. 2 kurangnya dari 4, 3 kurangnya dari 5. Kalau begitu 4 itu kurangnya dari 2 kurangnya dari siapa? Ya jelas 2 kurangnya dari 6. Karena 6 kurangi 2 adalah 4. Bisa dimengerti ya? Ini jika dinyatakan dengan diagram panah. Sekarang jika dinyatakan dengan diagram kartesius. Gimana? Kemarin kan kalian sudah buat diagram kartesius. Dia ada sumbu X dan sumbu Y. Nah, kalau dalam relasi yang mendatar itu yang sebelah kiri, berarti di sini P, yang tegak adalah yang sebelah kanan, berarti Q. Kita tulis 2, 3, 4. Lihat 1, 4, 5, 6. Nah, 2 dengan 4 tinggal kita pasangkan seperti kemarin. 3 dengan 5 kita pasangkan. Kemudian 4 dengan 6. Ya. Inilah dalam bentuk diagram kartesius. Yang ketiga, himpunan pasangan berurutan. Caranya bagaimana kalau himpunan pasangan berurutan? Kalau himpunan pasangan berurutan berarti diawali dengan kurung kurawal, terus tanda kurung biasa 2 dengan 4, kemudian 3 dengan 5 dan 4 dengan 6. Nah, ini ya, bisa dimengerti ya. Bacanya dari kiri ke kanan. Ini contoh berikutnya ya. Diketahui himpunan A 5, 10, 15, 20, himpunan B 4, 9, 14, 19. Relasi antara himpunan A dan himpunan B adalah kurang dari. Kita diminta untuk menyatakan dalam diagram panah, diagram kartesius, dan himpunan pasangan berurutan. Yang pertama, langkah pertama, kita buat dulu gambarnya. 5, 10, 15, 20. Kemudian 4, 9, 14, 19. Dimana nanti relasinya adalah kurang dari. Maksudnya gimana? Yuk. Kira-kira 5 itu kurangnya dari siapa saja? Jelas dia tidak mungkin kurang dari 4 karena 5 lebih besar.
Kalau begitu 5 pasti kurang dari 9, kurang dari 14, dan kurang dari 19. 10 pasti apakah kurang dari 4 dan 9? Jelas tidak. Berarti 10 itu kurangnya dari 14, kurangnya dari 19. 15 kurangnya dari siapa? Ya jelas dia kurang dari 19. 20 ada nggak di sini? Tidak ada. Jadi ini kalau dinyatakan dalam diagram kartesius, diagram panah. Kemudian kalau diagram kartesius sama, kita buat dulu yang mendatar A, yang tegak B. A-nya itu 5, 10, 15, 20. Yang B 4, 9, 14, dan 19. Yuk kita pasangkan 5 itu tadi dengan 9, 14, dan 19. 5. Nah, jadi gini ya. Karena dia 5 memiliki 3 anggota. Jadi ke atas. Terus 10, 14, dan 19. Jadi tinggal gini. Nah, paham ya? Nah. Terus kalau 15 hanya dengan 19. 20 tidak punya anggota, biarkan saja. Sekarang himpunan pasangan berurutan. Ini kurung kurawal ya. Berarti yang pertama 5 itu dengan 4, bukan dengan 4, dengan 9. Terus 5 dengan 14, 5 dengan 19. Lanjut 10 itu dengan 14, 10 dengan 19, dan yang terakhir 15 dengan 19. Bisa ya diminta untuk menyatakan relasi. Nah, itu tadi relasi. Sekarang kita bahas fungsi atau pemetaan. Apa sih fungsi itu? Fungsi adalah relasi yang menghubungkan setiap anggota himpunan A tepat satu pada himpunan B. Jadi kuncinya ini, setiap anggota dan tepat satu. Jadi dalam fungsi pada himpunan A itu setiap anggotanya harus memiliki tepat satu di B. Jadi A itu harus dihubungkan dengan B, dan menghubungkannya itu harus hanya satu. Dia tidak boleh memiliki 2 cabang. Anggota A harus memiliki tepat satu anggota di B, dan A ini semuanya harus memiliki pasangan. Tidak boleh ada yang tidak. Contohnya seperti apa? Di sini misal ada himpunan A dan himpunan B, di mana relasinya adalah rasanya. Yuk kita coba. Garam. Garam itu rasanya apa? Rasanya asin. Kita hubungkan. Gula. Gula rasanya apa? Manis. Cuka. Cuka rasanya asam. Lada. Lada rasanya pedas. Yuk kita lihat. Apakah setiap anggota A memiliki pasangan? Kita lihat. Garam dipasangkan dengan asin, gula, manis, cuka, asam, lada, pedas. Ternyata iya, setiap anggota A sudah memiliki pasangan. Selanjutnya, apakah pasangannya tepat satu di B? Coba. Garam memiliki 1 di B, gula memiliki 1 di B, cuka memiliki 1 di asam, lada memiliki juga 1 di B. Jadi contoh ini merupakan fungsi karena setiap anggota A tepat memiliki 1 pasangan di B. Jadi nanti ketika di sini masih ada lagi, dia tidak boleh ada yang tidak punya anggota. Bisa dimengerti? Pelan-pelan ya. Jadi apa bedanya relasi dan fungsi? Relasi dan fungsi bedanya kalau relasi setiap A boleh ada yang tidak punya
pasangan di B. Seperti contoh kedua tadi. Tadi kan ada salah satu anggota A yang tidak punya pasangan. Kemudian setiap A boleh memiliki lebih dari satu pasangan di B. Seperti tadi contoh kedua juga ada beberapa anggota A yang memiliki pasangan di B lebih dari satu. Ada yang 3, ada yang 2. Itu contoh relasi. Sekarang kalau fungsi apa perbedaannya? Perbedaannya setiap A harus memiliki pasangan di B. Tidak boleh ada yang tidak punya pasangan. Terus setiap A hanya memiliki satu pasangan di B. Jelas beda kan? Kalau relasi A-nya boleh ada yang tidak punya pasangan. Tapi kalau fungsi, setiap A harus memiliki pasangan semua. Atau setiap A itu harus dipasangkan. Terus kalau relasi, setiap A boleh memiliki pasangan lebih dari satu. Kalau fungsi, pasangannya harus satu saja. Bisa dimengerti ya bedanya relasi dan fungsi. Nah, coba sekarang di sini saya mempunyai 4 contoh. Yuk, mari kita identifikasi dari 4 contoh ini mana yang termasuk relasi dan mana yang termasuk fungsi. Contoh yang pertama, kita lihat. 1 dipasangkan ke 2, 4, 6. 2 dipasangkan dengan 4. 3 dipasangkan dengan 6. 8, 4 dipasangkan dengan 6. Apakah nomor 1 ini termasuk relasi? Apakah termasuk fungsi? Yuk kita lihat. 1, ternyata dia memiliki 3 anggota di B. 3 juga memiliki 2 anggota di B. Apakah termasuk fungsi? Bukan, pintar sekali. Kenapa bukan fungsi? Karena di sini setiap anggota A ada yang memiliki lebih dari 1 anggota di B. Jadi dia tidak mungkin fungsi. Karena apa? Fungsi itu setiap anggota A hanya memiliki 1 anggota di B. Jadi contoh nomor 1 ini jelas merupakan relasi. Bisa ya? Contoh nomor 2 kita lihat. 2 dipasangkan dengan 4, 3 dipasangkan dengan 9, 4 dipasangkan dengan 16. Termasuk relasi atau fungsi? Lihat, setiap anggota A memiliki tepat 1 anggota di B. Lihat, apakah A punya anggota semua? Punya. 2 punya, 3 punya, 4 punya. Apakah anggotanya tepat 1? Iya, ternyata dia tepat 1. Kalau begitu, contoh nomor 2 merupakan fungsi. Karena setiap anggota A sudah punya pasangan dan pasangannya tepat 1 di B. Lagi nomor 3. Ada A dan B. Apakah fungsi atau relasi? Kita lihat. Lihat anggota A. Apakah semuanya sudah punya pasangan? Ternyata belum. 2 dan 4 tidak punya pasangan. Kalau ada yang tidak punya pasangan di A, berarti jelas bukan fungsi. Jadi nomor 3 termasuk relasi. Sekarang contoh nomor 4. A dan B. Lihat A. Apakah setiap anggota A memiliki pasangan? Dipasangkan? Iya. Ternyata 25, 36, 49 sudah punya anggota semua. Tidak ada yang tidak punya anggota. Sedangkan apakah dia sudah tepat memiliki 1 pasangan di B? Iya. 25 anggotanya di 5, 36, 6, 49, 7. Jadi dia punya pasangan semua dan pasangannya tepat 1 di B. Jadi ini merupakan fungsi. Nah, sudah bisa membedakan ya bagaimana relasi dan bagaimana fungsi. Sekarang domain, kodomain, dan ring. Apa sih domain, kodomain, dan ring? Domain itu daerah asal, kodomain daerah kawan, dan ring adalah daerah hasil.
Dari sini di sebelah kanan saya mau punya contoh. Mari kita tentukan mana yang termasuk domain, mana yang termasuk kodomain, dan mana yang termasuk ring. Domain, daerah asal. Daerah asal itu berarti yang himpunan A. Berarti daerah asalnya itu yang sebelah kiri. 1, 2, 3, 4. Daerah asal, daerah yang sebelah kiri atau himpunan A. Kemudian daerah kawan. Daerah kawan itu lawannya A. Apa? B. Itu ya. A, B, C, D. Bisa dimengerti ya? Kalau daerah asal itu yang sebelah kiri himpunan A. Kalau kodomain daerah kawan itu yang himpunan B. Sekarang daerah hasil. Daerah hasil itu yang bagaimana? Yang angka atau yang dituju dari himpunan A. Maksudnya apa? Ini 1 dipasangkan dengan B. Tujuannya mana? B. Berarti daerah hasilnya adalah B. Jadi daerah hasil itu yang dituju dari himpunan A. Apa saja yang dituju himpunan A? Yaitu ini tujuan panah-panahnya ini. A, B, C. Apakah D? Daerah hasil? Tidak, karena dia tidak dituju atau tidak mempunyai pasangan dari himpunan A. Jadi daerah hasil itu yang dituju dari himpunan A. Bisa dimengerti ya? Kalau asal itu himpunan A, kalau kawan itu himpunan B, kalau ring itu yang dituju dari himpunan A atau hasil dari panah-panah ini. Panah-panah ini kan hanya menuju A, B, C, maka daerah hasilnya juga hanya A, B, C. Ini untuk latihan soalnya, kalian bisa mencoba mengerjakan. Kalau memang belum paham, silakan bertanya. Bagaimana, mudah bukan untuk materi relasi dan fungsi? Silakan kalian pahami dan dikerjakan latihan soalnya. Kalau masih bingung, silakan bertanya. Cukup sekian video ini, besok kita lanjutkan lagi. Terima kasih dan sampai jumpa.